Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Santika Diazawara sebagai narator dan perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi studi kasus dari kelompok kami yang beranggotakan Dita Kusuma, Sadam Albiansyah, Fajar Satrio, Triani Hamberwati, Dikrina Aulia, Putri Liana, Atari Anggita, dan saya sendiri. Untuk kasusnya, Nyonya Putri berumur 17 tahun dengan berat badan 48 kilo, datang ke klinik dan mengeluhkan nyeri gigi. Pada minggu sebelumnya, untuk mengurangi nyeri gigi tersebut, Nyonya Putri mengkonsumsi obat natrium diklofenak, lalu timbul gatal-gatal berair tetapi diabaikan. Keesokan harinya, Nyonya Putri kembali mengkonsumsi natrium diklofenak dan timbul lagi gatal-gatal dan ruam semakin parah. Untuk nyeri berdampak negatif pada orang yang mengalaminya, di mana dapat mempengaruhi kehidupan sosial, keadaan fisik, dan psikologis. Nyeri orofasial merupakan nyeri yang berasal dari struktur mulut disertai dengan nyeri wajah dan memiliki dampak negatif pada kualitas hidup. Pasien dengan nyeri orofasial dapat mencari bantuan ke sejumlah dokter spesialis. Nyeri paling umum terjadi di daerah orofasial adalah nyeri gigi yang disebabkan oleh karies gigi, periodontal, dan struktur muskuloskeletal. Untuk tujuan meso sendiri adalah untuk mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaan obat pada kondisi kehidupan nyata atau praktik klinik yang sebenarnya. Selain itu, meso memiliki tujuan untuk meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki dan mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Selamat pagi. Pagi Mbak, silakan duduk. Sebelumnya yang bisa saya bantu? Jadi gini Mas, kemarin kan saya mau habis obat. Nah itu buat anak saya sakit gigi. Habis dikonsumsi 1 minggu, habis itu muncul gatal-gatal di seluruh badannya. Gimana ya Mas? Sebelumnya kalau mau tahu nama ibu siapa ya? Namanya Putri Mas. Untuk berat badannya? Berat badannya 43 kg. Kalau umurnya? Umurnya 17 tahun. Baik. Kalau ibu ingat obatnya apa ya kemarin? Saya lupa, mungkin anak saya tahu itu. Kayaknya obatnya namanya natrium diklofenak Mas. Bu, ini ada pasien 9 bulan minum natrium. Kalau dia mengeluhkan gatal-gatal ya? Ini pasiennya di mana? Ada di depan. Biar saya temui. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Atari Anggita, pedagang yang bertugas hari ini. Di mana ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat pagi Mbak. Jadi ini saya mau konsultasikan anak saya. Habis mengonsumsi obat ini kok timbul gatal-gatal ya? Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk mendokumentasikan informasi dari pasien untuk keperluan data meso ya Bu. Meso sendiri adalah monitoring efek samping obat yang berguna untuk mengetahui apakah keluhan baru yang timbul setelah minum obat itu efek samping dari obatnya atau ada faktor lain. Ya, kalau boleh tahu obatnya apa dan boleh diceritakan awalnya gimana? Itu mengkonsumsi kemarin dikasih natrium diklofenak sih Bu. Awalnya itu dia mengeluhkan sakit gigi. Habis itu saya periksakan ke dokter, dikasih resep. Nah, saya menebus obatnya di sini. Nah, setelah itu dikonsumsi selama 1 minggu. Habis itu timbul gatal-gatal ini Bu. Apakah sebelumnya pernah mengalami keluhan yang serupa setelah minum obat lain Mbak? Tidak pernah. Nah, waktu timbul gatal ini, apakah Mbak sudah minum obat gatal untuk mengatasi gatalnya? Belum pernah sih Mbak. Ya, belum pernah. Kemudian mungkin ada alergi obat lain atau alergi makanan tertentu? Kalau alergi obat saya nggak pernah alergi obat. Kalau makanan juga nggak ada? Nggak ada. Oke, tidak ada alergi ya. Kemudian natrium diklofenak ini kan ada beberapa dosis. Nah, selama penggunaan apakah Mbak menggunakan dosis yang berbeda? Enggak. Kemudian selama penggunaan apakah pernah dihentikan obatnya? Saya pernah menghentikan setelah 1 minggu. Terus saya merasakan sakit gigi lagi. Terus saya minum lagi obatnya. Tapi itu gatal saya semakin parah dari ruamnya. Oh, berarti semakin parah ya? Iya. Baik, Bu dan Mbak, ini informasinya sudah cukup. Mohon tunggu sebentar ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Apakah saya dapat berbicara dengan dokter sekarang, Mbak? Soalnya ini ada pasien minggu lalu yang datang dengan keluhan baru. Bisa Mbak, mohon ditunggu sebentar
Sebentar ya, saya hubungkan dengan Bu Dokter. Bu, permisi. Ini ada telepon dari apoteker. Iya, makasih ya Mbak. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Begini dok, ini ada pasien yang minggu lalu datang kembali dengan keluhan baru, yaitu gatal dan ruam setelah minum obat dari resep yang dokter pesankan. Pasien atas nama siapa ya Mbak? Atas nama Nona Putri, 17 tahun dok. Bentar ya Mbak, saya nantikan di buku dulu sebentar. Atas nama Putri ya, diresepkan natrium diklofenak? Iya dok, betul. Setelah saya analisis dengan naranjo yang telah saya kirimkan ke dokter, sangat mungkin bahwa keluhan yang dialami oleh pasien ini merupakan efek samping dari natrium diklofenak. Kemudian untuk tindakan selanjutnya apa ya dok? Apakah obat harus dilanjutkan, dihentikan, atau diganti dengan obat lain? Dihentikan saja Mbak. Nanti pasiennya terus sini aja ya, nanti saya update resep baru. Baik dok, terima kasih. Begini Bu, setelah saya diskusikan dengan dokter, keluhan yang anak ibu alami merupakan efek samping dari natrium diklofenak. Jadi untuk sekarang obatnya dihentikan saja. Kemudian untuk tindakan selanjutnya silakan menemui dokter lagi ya Bu. Baik Mbak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Untuk identifikasi kasus dapat kita lihat dari algoritma Naranjo dan total skor adalah 9 kategori highly probable. Alasan pengisian Naranjo nomor 1, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Jawab, menurut jurnal dermatitis kontak alergi yang diinduksi diklofenak oleh Sandra Cher COVID 2016, efek samping dari natrium diklofenak secara dermatologis serta web yaitu drugs.com. Efek samping dari natrium diklofenak dibagi menjadi 4, yaitu umum terjadi 1% hingga 10% gatal-gatal dan ruam. Jarang kurang dari 0,1%, angioedema, nekrolisis epidermis toksik, eritema multiforme, dermatitis eksfoliatif, sindrom Stevens-Johnson, dan urtikaria. Sangat jarang, kurang dari 0,01%, letusan bulosa, ekskim, eritema multiforme, nekrolisis epidermal toksik, dermatitis eksfoliatif, rambut rontok, dan reaksi fotosensitivitas. Dan frekuensi tidak dilaporkan peningkatan keringat. Jika dilihat dari data di atas, dapat dipastikan bahwa keluhan yang dialami pasien merupakan efek samping dari penggunaan natrium diklofenak dan merupakan efek samping yang umum. Nomor 2, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Jawab, iya, karena keluhan yang dialami pasien timbul setelah pasien mengkonsumsi natrium diklofenak secara tunggal. 3, apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau antagonis khusus diberikan? Jawab, tidak, karena pasien belum menghentikan penggunaan obat natrium diklofenak dan belum mengkonsumsi antagonis untuk mengatasi keluhan. 4, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Jawab, iya, karena setelah mengkonsumsi obat hari kedua keluhan yang dialami pasien mengalami keparahan, yaitu gatal dan ruam semakin parah. 5, apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping? Jawab, tidak, karena pasien tidak mengkonsumsi obat lain selain natrium diklofenak dan tidak terdapat riwayat penyakit lain selain nyeri gigi. 6, apakah efek samping obat muncul kembali setelah placebo diberikan? Jawab, tidak, karena pasien tidak diberikan placebo setibanya di rumah sakit. 7, apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Jawab, tidak diketahui karena pasien tidak memiliki data laboratorium yang menunjukkan bahwa obat terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh dengan konsentrasi toksik dan pasien sudah digunakan dosis yang sesuai, yaitu 50 mg 1x1. 8, apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? Jawab, tidak, karena pasien tidak menghentikan atau meningkatkan dosis obat natrium diklofenak. 9, apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? Jawab, tidak diketahui karena pasien tidak menjelaskan tentang obat yang diminum sebelumnya dan hanya menjelaskan riwayat alergi pada obat antibiotik. 10, apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi secara objektif? Jawab, iya, efek samping gatal-gatal dan ruam yang terjadi pada pasien pada hari pertama setelah mengkonsumsi natrium diklofenak masih terlihat pada saat pasien datang
Untuk berkonsultasi, hal ini sesuai dengan efek samping menurut jurnal Dermatitis Kontak Alergi yang diindikasi diclofenac oleh Sandra Jerkovic 2016 serta pada web drugs.com. Untuk kesimpulan, kasus kali ini bahwasanya gejala yang diderita Nyonya Putri dikarenakan efek samping dari natrium diclofenac yang dikonsumsi selama seminggu berturut-turut. Didukung dari analisis Naranjo didapatkan skor 9 yang artinya keluhan yang dialami sangat mungkin akibat dari efek samping natrium diclofenac. Nah, untuk obatnya alangkah baiknya untuk dihentikan terlebih dahulu dan pasien disarankan untuk datang ke dokter untuk diberikan obat jenis lain untuk mengurangi nyeri gigi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.